Hai Libra, selamat datang di channel Freya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga sukses selalu ya. Kali ini aku mau membacakan prediksi kehidupan teman-teman Libra untuk tahun 2025. Dan ini adalah pembacaan yang detail dan panjang, jadinya kamu ambil posisi dulu yang nyaman untuk bisa memahami lebih lanjut pembacaan aku ini. Ini juga pembacaan secara general ya, jadi kamu ambil aja yang kamu merasa cocok buat kamu, karena ya tiap orang pasti tingkat kecocokannya berbeda-beda. Oke, aku akan langsung aja menyiapkan kartu-kartu kamu untuk prediksi Libra di tahun 2025. Bagaimana kehidupan Libra untuk tahun 2025? King of Swords. Libra tahun 2025. The Fool. Okay. Queen of Cups. Justice. Page of Pentacles. Ace of Cups. King of Wands. The Magician. Wheel of Fortune dan Page of Wands. Oh, wow. Wow. Sangat amazing. Jadi aku mau clarify. Please clarify Page of Wands. Clarify Page of Wands. Nggak usah. Oke. Nggak usah sepertinya. Libra. Oke, Libra di tahun 2025. Kulihat kartu utama kamu di sini adalah King of Swords. Ini adalah kamu sendiri. King of Swords adalah seseorang yang sangat logical, sangat tahu bagaimana memposisikan diri terhadap challenge apapun yang ada di hidupnya. Cuman terkadang King of Swords ini terkenal sebagai pribadi yang dingin dan diam dan lurus-lurus aja gitu. Kadang terlalu lurus-lurus aja. Aku akan ke kartu Justice kalian ya. Justice ini kartunya Libra. Jadi teman-teman Libra di tahun 2025 ini sangat Libra banget. Apa sih Libra? Jadi kamu akan merasakan kualitas seorang Libra yang sebenarnya di tahun ini. Kamu mencari ketenangan dalam hidup. Kamu juga mencari keseimbangan dalam hidup kamu. Hal-hal yang kamu ngerasa nggak oke, kemarin kamu tuh pengen menyeimbangkan hidup kamu lagi. Kamu nggak pengen terlalu banyak drama, kamu maunya tenang-tenang aja. Kamu tuh sok cool lah ya, cool dan dingin sih. Rata-rata banyak yang bilang teman-teman Libra tuh dingin, tapi sebenarnya Libra juga punya kualitas yang hangat kalau misalnya dia sudah nyaman dengan seseorang atau dengan lingkungan tertentu. Tapi mayoritas kamu di sini, meskipun kamu terlihat
secara luar gitu ya, kamu mungkin berusaha menampilkan sisi baik kamu atau sisi ceria kamu, cheerful kamu kalau misalnya lagi berhadapan dengan orang. Tapi most of the time, kamu tuh akan banyak meluangkan waktu sendiri dan berada di pikiran kamu sendiri. Dengan cara ya kamu belajar, kamu fokus ke pengetahuan yang penting. Bahkan beberapa ada yang fokus ke overthinking kamu. Apapun yang kamu kerjakan ya kemarin akan tetap berlanjut di tahun ini, dan ada beberapa tawaran baru yang akan hadir di hidup kamu di 2025. Dan sesuatu yang baru ini sepertinya akan men-challenge kamu bagaimana bersikap kepada hal tersebut. Dan beberapa dari hal tersebut kulihat di sini adalah cinta yang baru ya. Mungkin ada orang baru yang hadir atau ini orang lama tapi kamu ngerasa baru menyadari perasaan ini tuh saat ini gitu. Karena sebelumnya kamu tuh banyak melogikakan perasaanmu sendiri. Ya, ini memang agak terdengar aneh tapi itu kalimat yang pas. Jadi perasaan tuh harusnya dirasakan gitu kan, tapi ini perasaan itu kamu logikakan gitu. Misalnya kamu melihat dia berbuat seperti apa gitu ya, terus kamu akan merespon seperti apa, dan kebanyakan dari kamu mirroring orang tersebut. Kalau misalnya dia berbuat yang menurut kamu gak nyaman di hati kamu atau di kamunya tuh ngerasa gak enak gitu ya, dan kamu banyak dingin terhadap lawan jenis. Lihat, meskipun kamu tebar pesona sana sini ya, Libra juga banyak terkenal seperti itu, tapi hati kamu sebenarnya dingin gitu, kayak kamu nggak mau membuka hati terhadap hal-hal baru gitu, terutama lawan jenis itu tadi. Bahkan hal baru apapun yang datang di hidup kamu, misalnya project baru atau pekerjaan baru, kalau nggak kepaksa banget tuh kamu kayak agak ragu-ragu gitu untuk membuka diri. Jadi aku ngeliat di tahun 2025 ini kamu lagi pengen keadaan stabil aja sih. Aku tadi mau bilang stagnan, cuman kamu juga pengen bertumbuh kembang, tapi ya itu kamu nggak pengen keadaan tuh berubah terlalu ekstrim gitu ya di hidup kamu, karena kamu tuh akan merasa nggak seimbang gitu. Oke, hal yang mendasari ini semua tentunya adalah seseorang yang kamu sayang dan trauma masa lalu. Nah, kenapa aku merasa ada sebagian yang seperti itu? Ada beberapa yang trauma terhadap sosok seorang ibu, mungkin merasa tidak dekat dengan beliau, dan saat ini tuh akhirnya terbawa sampai detik kehidupan kamu sekarang. Misalnya kamu dekat dengan seseorang pun tuh kamu kayak agak ragu-ragu gitu. Banyak dari kamu yang akhirnya tidak percaya cinta ya. Sampai ada seseorang yang datang yang ngetuk-ngetuk pintu hati kamu dan kamu membuka diri, dan pada saat itu seseorang ini memberikan kamu trauma gitu ya. Akhirnya kamu merasa diri kamu nggak balance lagi. Jadi di tahun ini tuh kamu lebih pengen menutup pintu hati kamu. Rata-rata seperti itu, nggak semua ya, nggak semua, cuman rata-rata seperti itu. Kamu lagi pengen logikakan perasaan kamu gitu. Padahal sebenarnya kulihat banyak dari kamu yang punya perasaan sangat halus. Cuma karena kamu nggak siap untuk sakit hati, nggak siap untuk kecewa di percintaan ataupun di karir, kamu kayak nggak mau jatuh di lubang yang sama. Jadinya kamu sangat menjaga perasaan kamu ya terhadap apapun. Kamu kayak nggak mau attach gitu loh terhadap sesuatu atau seseorang atau lingkungan. Jadinya ya kamu terkesan kaku itu tadi.
kayak mungkin beberapa orang lihat kamu tidak punya perasaan gitu ya. Oke, tadi justice udah aku bahas. Ini selanjutnya ada Page of Pentacles. Ini adalah future, near future ya, kayak awal-awal tahun atau hampir pertengahan tahun tuh ada perkembangan pekerjaan yang terlihat di sini. Karena tadi ada sesuatu yang baru yang kamu mulai ya. Ya, adanya kenaikan jabatan atau memang benar-benar hal baru, kerja di tempat baru atau apapun itu. Tapi aku melihat adanya pertumbuhan pekerjaan di awal tahun. Ya, aku sih lebih merasa ini awal tahun ya. Ya sampai maksimal pertengahan tahun gitu, adanya perubahan di situ. Dan kamu cukup menikmati itu, meskipun beberapa dari kamu memang melihat hasilnya belum terlalu signifikan ya, belum terlalu terlihat atau belum semenarik yang kamu bayangkan gitu ya, atau sewow yang kamu bayangkan. Mungkin beberapa dari kamu harus menutupi kejadian-kejadian kemarin, misalnya punya hutang ataupun KPR, sama aja itu hutang. Ya maksudku ada tanggungan-tanggungan yang harus kamu selesaikan, jadinya hasil kerja keras ini, terutama hal yang baru ini, belum terlalu terasa signifikan, tapi terasa di kamu bahwa ya memang adanya perubahan keuangan dan pekerjaan meskipun lambat. Aku melihat ada juga orang baru yang datang ya ke kamu. Ini orangnya lebih muda dan orangnya itu lebih pasif daripada kamu. Kamu ini udah pasif, dia lebih pasif lagi, kayak beberapa dari kamu merasa dia agak pemalas ya, tapi dia itu kalau kerja itu juga kerja keras banget. Ini kalau misalnya ada orang baru yang datang, karena di sini ada Ace of Cups ya, ini harapan kamu untuk masa depan ya, di awal-awal tahun 2025 ini kamu pengen adanya orang yang baru yang datang, yang mencintai kamu apa adanya, bisa memahami kamu, dan terutama yang bisa membawakan keuangan kamu menjadi lebih baik. Ya, aku akan selalu jujur kepada teman-teman semua ya, yang terlihat seperti itu. Tapi membawa keuangan menjadi lebih baik ini belum tentu dia akan memberikan uang cash tunai gitu ya. Ada beberapa yang dia akan ngasih inspirasi ke kamu, ada beberapa gaya yang ngasih motivasi juga, ada beberapa gaya yang bahkan menjatuhkan kamu, tapi itu membuat kamu bersemangat untuk bangkit lagi, dan akhirnya kayak kamu mendapatkan diri kamu sendiri, oh aku bisa loh, aku bisa ternyata bangkit dari keterpurukan aku, karena aku melihat dia sungguh sangat menyebalkan gitu. Ada beberapa yang seperti itu. Cuman kulihat memang adanya beberapa project baru yang datang ya, dan mungkin dari beberapa pekerjaan baru ini adanya cinta baru juga yang datang ke kamu. Sedikit. Cuman kamu kayak dia ya, kalau dari sini kulihat agak berbeda. Meskipun kamu misalnya sama-sama introvert gitu ya, dia mungkin akan lebih ekstrovert daripada kamu dan lebih ceria gitu. Tapi ada juga yang bahkan lebih dingin daripada kamu. Oke, aku akan lanjut. Bagaimana kamu memandang diri kamu sendiri? Ini ada King of Wands. Kamu kali ini merasa bersemangat ya, merasa bahwa kamu lagi on fire terhadap diri kamu sendiri, tetap ya, bukan karena orang lain. Kamu lagi pengen fokus ke kamu, ke passion kamu, ke hal-hal yang membuat kamu merasa bersemangat gitu, merasa adventurous. Beberapa dari kamu kayaknya pengen banyak traveling atau pengen mencoba hal baru, tapi yang nggak terlalu ekstrim ya. Contoh nggak terlalu ekstrim itu adalah kayak gini. Misalnya kamu melihat nih ya, orang tuh suka banget traveling nih, dan kamu memang kayak ada beberapa dari kamu yang pengen berpergian ke sana dan kemari, tapi kayak yang mungkin deket-deket dulu, kayak ke kota sebelah atau
yang nggak terlalu jauh atau yang ke kota-kota besar aja, dan itu pun nggak terlalu jauh dari stasiun atau nggak terlalu jauh dari terminal, nggak terlalu jauh dari bandara. Jadi kayak kamu pengen explore sesuatu yang baru, cuman nggak terlalu all out gitu. Tapi ada keinginan untuk itu tuh ada, cuman ya banyak cuman. Tapi karena di sini fokus kamu di diri kamu yang King of Sword ya, mungkin ada dua hal gitu. Jadi ya kadang keinginan kamu untuk exploring tadi ya, kenekatan kamu untuk itu jadi agak terhambat oleh pikiran kamu sendiri ya, kayak udahlah nggak usah gitu, nanti kesana buang-buang uang, nanti kesana aku capek, nanti kesana aku kehujanan. Nah akhirnya ya kadang agak stuck sih, meskipun ada beberapa momen mungkin kamu yang ya udahlah ayo gas gitu, cuek aja gitu, bodo amat gitu, yang aku harus coba dulu gitu. Ada beberapa yang seperti itu, terutama juga mencoba sesuatu yang baru di hal romance ya. Kalau pekerjaan kayaknya kamu nggak terlalu se ekstrim itu, ini lebih ke pribadi, ke hobi ataupun ke romance itu tadi. Bagaimana lingkungan kamu melihat kamu selama tahun 2025? Ya, The Magician. Mereka melihat kamu lagi sibuk sendiri sih. Mereka juga melihat kamu kayak udah punya semua hal yang kamu tuh butuhkan. Kayak kamu tuh nggak butuh apa-apa lagi. Bahkan kamu kayak nggak butuh pasangan, kamu nggak butuh orang lain, kamu nggak butuh bantuan dari siapapun. Kayak kamu sibuk dengan dunia kamu sendiri. Banyak yang seperti itu, tapi mereka sebenarnya nggak ngerti bahwa kamu tuh sibuk bekerja dan juga sibuk merenungi nasib. Sebenarnya ada beberapa yang seperti itu ya, aku lihat. Banyak yang mereka lihat juga kamu kayaknya mulai tertarik di sisi spiritual or religius gitu, tapi agak ke arah-arah sana, dan itu agak membuat mereka takjub ya, karena mungkin selama ini itu topik-topik yang agak kamu hindari, tapi kamu kayak ada belajar mungkin atau ya tertarik ke hal-hal seperti itu, dan itu obvious ke teman-teman dekat kamu, ke keluarga kamu, itu terlihat dengan jelas seperti itu, kayak kamu pengen mendalami sesuatu yang lebih dalam lagi mengenai subjek-subjek itu gitu. Wheel of Fortune, harapan dan ketakutan kamu. Ya, kamu yang paling takut perubahan sih, tadi udah aku singgung juga. Dan di Wheel of Fortune terutama kamu sangat tidak siap kalau misalnya kamu terjatuh lagi secara materi. Kamu tuh pengen hoki terus, dan itu hampir tidak mungkin. Sehoki-hokinya orang, ada kalanya orang itu akan tidak hoki, atau kalau orang Cina bilangnya ciong ya. Memang kadang ciong tuh bisa diakal gitu, tapi lebih bagaimana kita menerima nasib kita gitu ya, kalau kita lagi tidak terlalu hoki atau terlalu jatuh gitu. Jadi misalnya kita lagi terasa sangat hoki, semua tuh mudah kita dapatkan, terutama materi itu tadi, bisa aja kamu nabung atau mempersiapkan dana darurat. Itu kan hal-hal yang bisa meminimalisir misalnya amit-amit kamu terjatuh gitu, karena roda kehidupan itu pasti akan terus berputar. Saat ini memang kulihat roda kamu lagi berputar ke atas dan kamu lagi nggak mau turun ke bawah lagi. Tapi saat ini ya keadaan alam semesta secara global gitu, nggak terbatas pada Libra, itu putaran rodanya tuh lagi agak cepat, jadi masing-masing orang tuh tergantung banyaknya karma baik karma buruk. Jangan lupa untuk terus berbuat baik. Pesan aku di situ, kalau misalnya kamu nggak pengen terjatuh dengan keras gitu ya, dan kalau kamu lagi terjatuh, itu adalah saat-saat paling pas justru
untuk kamu beramal. Beramal apapun yang bisa kamu amalkan. Bisa aja kamu menyumbangkan tenaga, pikiran, atau pengetahuan kamu, atau bantuan apapun yang dibutuhkan oleh sekeliling kamu. Jadi ketika kamu terjatuh nanti pasti akan ada aja orang yang membantu kamu. Oke, final outcome dari 2025 ini di akhir tahun atau nantinya di awal 2026, kamu akan merasa bahwa perjuangan kamu tadi yang fokus ke diri kamu sendiri itu akan menghasilkan sesuatu yang membuat kamu bangga terhadap diri kamu sendiri ya, dan beberapa dari kamu punya banyak fans untuk hal-hal yang kamu kerjakan. Iya, beberapa dari kamu menikmatin ya punya banyak fans ini. Beberapa juga akan menjadi terkenal melihatnya. Tapi yang jelas kamu kayak punya passion baru di kehidupan, punya semangat baru yang muncul karenanya banyak kejadian naik turun di tahun ini. Tuh. Oke, itu prediksi dari aku untuk 2025. Aku akan lanjut ke pesan semesta buat kamu di tahun 2025 ini. Ada pesan apa dari spirit, dari semesta, dari para leluhur, dari para penjaga kamu? Katanya jangan terlalu banyak overthinking atau berpikiran yang aneh-aneh. Sebisa mungkin menenangkan pikiran seburuk apapun keadaanmu. Karena itu hanya persepsi ya. Ini ada yang ngomong gitu ya. Tahu nyambung. Keeper of the Wild dan Keeper of Water ini banyak keluar di beberapa zodiak ya. Oke. Pesan semesta untuk teman-teman Libra di tahun 2025. Pesan semesta. Courage. Pas sekali aku taruh sini ya. Ini pas sama si King of Wands. Dan pas dengan Keeper of Water. Jadi ya aku lihat ini kamu ya. Kadang kamu seringnya berjalan sendirian memang di tahun ini, dan keberanian kamu lagi diuji dalam menjalani takdir karena banyak hal yang akan tidak terlihat jelas ke depannya. Jadi paling kamu bisa memprediksi ya berdasarkan intuisi kamu dan logika kamu tuh ya nggak jauh lah, paling sebulan ke depan atau satu langkah ke depan. Jalan kamu baru terlihat ketika kamu berani melangkah ya, langkah berikutnya akan terlihat lagi. Ketika kamu udah menyelesaikan yang itu dan melangkah lagi, baru akan terlihat lagi, karena beberapa dari kamu mungkin sedang menembus kegelapan, terutama kegelapan hati kamu sendiri, untuk apakah kamu berani berbuat yang benar dan baik. Apa sih berbuat yang benar itu? Berbuat yang benar adalah yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku meskipun itu sulit untuk dilakukan, meskipun itu akan menyakiti diri kamu sendiri. Tapi itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Contoh ya, semua yang ada di kantor kamu atau lingkungan kerja kamu terbiasa korupsi. Ini kita bukan ngomongin korupsi kelas negara ya yang besar atau mungkin ada yang seperti itu, tapi ya kayak misalnya kamu di bagian pengadaan barang, terus ada supplier yang mau masuk ke kamu, terus si supplier ini supaya bisa masuk dia bilang nanti hasilnya misalnya 10% akan buat kamu. Itu kan sebenarnya sudah praktek korupsi ya kalau kita lihat dari perspektif perusahaan, apalagi kalau dari perspektif negara. Nah, itu bukan hal yang benar,
Tapi semua, bisa dibilang 90% mungkin orang di lingkungan kamu seperti itu. Jika kamu nggak seperti itu, kamu kayak dimusuhin, dikucilkan, atau justru malah disalah-salahin gitu ya. Tapi apakah kamu berani untuk tetap melakukan hal yang benar meskipun kamu susah sendiri? Itu sih, itu juga pesan dari sini. Dan courage ini banyak sekali meaningnya ya. Apakah kamu berani menghadapi diri kamu sendiri, menghadapi pikiran-pikiran kamu sendiri, menghadapi perubahan-perubahan yang ada di diri kamu, di kehidupan kamu, yang tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Karena tidak semua akan sesuai dengan yang kita inginkan ya. Seberapapun kuat manifesting kita, pasti akan ada aja error atau ya memang bukan takdir kita gitu. Apakah kamu siap untuk menghadapi berbagai perubahan yang ada di dalam hidup kamu? Karena itu memerlukan keberanian sangat besar gitu. Ini juga dibilang agak kalanya kamu perlu bersenang-senang ya guys. Jangan terlalu kaku, jangan terlalu berdiam diri terus di rumah, atau ya jangan pikiran-pikiran kamu ada kalian benar-benar membuka diri terhadap hal-hal yang baru itu, yang bersenang-senang, yang buat kamu fun, yang mungkin kalau menurut orang lain tuh kayak gila gitu ngelakuin itu. Misalnya kamu nggak pernah ke alam gitu ya, jalan-jalan dia kamu mendaki gunung gitu ya, itu kadang perlu untuk dilakukan hal-hal yang bahkan ekstrim ya. Makanya kamu perlu keberanian dalam menjalani tahun 2025 gitu aja dari aku. Entah kenapa aku mendapatkan sinyal ya, beberapa dari kamu yang penyayang hewan ya, penyayang binatang. Kalau misalnya ada binatang-binatang liar gitu terus datang ke kamu, paling gampang kayak kucing ya, kucing datang ke rumah kamu ataupun mendekati kamu, berarti itu ada saatnya kamu mengadopsi mereka atau merawat mereka gitu. Karena ya mereka melihat kamu orang yang butuh teman dan hawa kamu menyenangkan buat mereka gitu sebenarnya, supaya itu juga membuat kamu belajar untuk lebih compassion. Oke, itu aja gitu aku buat teman-teman Libra. Terima kasih sudah nonton. Please like videonya kalau kamu suka, itu akan sangat membantu aku. Kalau kamu nggak suka, ya dislike juga nggak apa-apa, di komen juga nggak apa-apa. Please share video ini kalau kamu merasa video ini bermanfaat untuk orang lain. Dan sampai jumpa. Bye-bye Libra.